Hai guys, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome back to our channel di Masya Allah Denmark episode kali ini. Seperti yang sudah kami janjikan sebelumnya, jadi kami kali ini ya akan bahas bagaimana tips mencari harga tiket pesawat yang bisa dibilang paling best deal ya, paling membuat kita merasa aman, nyaman, menang banyak, intinya seperti itu. Dan juga tips mencari akomodasi. Nah, ini aku udah rangkum beberapa poin-poin yang nanti bakal kami bahas bareng-bareng gitu ya. Jadi ini ada poin-poin yang mana ini menurut pengalaman kami berdua nih dalam mencari tiket yang memang tadi best deal tadi. Misalnya kita harus memahami kapan tanggal berangkatnya, mengenai peak season atau high season, atau menunggu low season, atau bagaimana nih supaya mendapatkan harga yang terbaik tadi. Ya, jadi pastinya kalau kita ngomong Eropa ya, yang dikatakan dengan high season itu adalah summer, musim panas, atau dari bulan Juni sampai Juli dan Agustus gitu ya. Jadi bulan-bulan itu adalah bulan-bulan high season tuh, karena orang-orang pada liburan. Jadi kalau teman-teman bisa coba hindari di bulan-bulan tersebut untuk berangkat, karena harga-harga tuh akan naik sangat drastis gitu ya. Gila banget gitu Gila ya. banget. Jadi tunggu di saat-saat yang tepat, kecuali memang tidak ada pilihan ya. Betul. Seperti sudah janji dengan katakanlah profesor gitu ya, dan harus datang tanggal sekian gitu kan. Jadi mau nggak mau harus beli di harga yang ya paling rendah di antara yang tertinggi lainnya gitu Betul ya. banget. Itu mau nggak mau sih gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah cari flight yang transitnya tidak terlalu lama. Apalagi kalau penerbangannya ke Denmark itu sebenarnya kalau normal tuh 16-17 jam ya. Tapi kami sendiri 22 apa 24 jam Betul, gitu di ya. tahun 2020 ini 22 jam kita. Mungkin karena tahunnya sama kali ya. Menyesuaikan gitu ya. Kenapa sih transit tuh kalau bisa gitu ya jangan terlalu lama gitu. Kenapa? Ya, jadi ideal tuh transit ya. Yang bagus itu 3 sampai 4 jam gitu ya. Kenapa? Karena kalau terlampau lama menunggu itu sebenarnya justru tidak nyaman diri kita sendiri juga ya. Karena di bandara kemudian nggak bisa ngapa-ngapain juga kan sebenarnya di bandara paling kita ngapain sih, cuma bisa makan, belanja gitu ya, jadi bosan sendiri. Kemudian nanti malah kos sendiri juga ya, karena tadi kan perlu makan, perlu ngapa-ngapain, jadinya justru tidak Betul. efisien. Walaupun ada beberapa apa ya yang menawarkan ada city tour begitu ya buat yang mungkin transitnya lebih dari katakanlah 4 jam atau sampai 8 jam gitu. Tapi setelah dipikir-pikir cost-nya itu bisa jauh lebih besar, kecuali memang teman-teman mau membeli pengalaman tertentu gitu ya. Betul. Tapi Dan kalau terlampau lama gitu ya, kadang kan juga ada yang 9 jam bahkan lebih gitu ya, itu istirahatnya kurang gitu ya, takutnya benar. kemudian nanti juga larinya ke kesehatan kita, jadi kurang baik sih. Benar, apalagi ini udah ini ya memasuki usia jompo muda gitu. Aduh, iya ya. Jompo muda. Nggak, insya Allah nggak jompo lah ya. Insya Allah nggak jompo gitu ya. Habis istilah yang lagi hits tuh itu jompo muda apa gitu kan. Oke. Nah, next ya, yaitu cari yang include in-flight entertainment, meal ya udah pasti lah ya. Terus tapi ada juga kan yang exclude gitu ya. Yang exclude terutama biasanya in-flight entertainment sih. Kadang ada yang ada yang tidak ada. Iya. Karena ya kali ya nggak dikasih makan, tega banget gitu ya. Terus juga dalam kasus kami nih gitu ya, beruntungnya dapat maskapai yang bagasinya jatahnya tuh dapatnya 35 kilo ya. Jadi untuk kepentingan berapa tahun gitu kan di Denmark, jadi itu sangat membantu sih, barang bawaannya bisa masuk di situ Betul, ya. jadi teman-teman perhatikan banget gitu ya, karena tidak semua flight itu 35 kilo, tidak semua flight juga kadang-kadang 30 kilo, ada yang di bawah itu. Jadi tolong itu sangat diperhatikan. Tapi ya sadar diri juga ya kalau terlalu banyak bawaan, kan koper juga berat banget ya gitu kan. Terus ya bayangkanlah gitu. Jadi ya nggak usah terlalu bawa banyak-banyak juga gitu, karena ada yang perlu-perlu aja lah, selebihnya nanti beli aja di sana gitu ya. Oke, di poin selanjutnya ini ada cari atau beli di website yang memang terpercaya. Seperti
nggak apa-apa ya disebut aja ya, kami beli di Traveloka gitu, atau cari-cari info di Skyscanner begitu ya. Kenapa sih mungkin takut scamming ya kalau kita beli di website-website yang mungkin menawarkan harga ih gila kok murah banget, tapi bisa jadi itu penipuan atau bagaimana. Mungkin ada yang bisa di share juga nggak di sini untuk teman-teman Masya Allah Denmark? Betul. Jadi cara gampang lainnya adalah teman-teman bisa sebenarnya cek di Google. Gitu ya, cek di Google harga rata-rata itu berapa. Dan kalau teman-teman misalkan ketemu di internet yang harganya itu kok jauh lebih murah daripada daripada harga apa yang teman temukan di Google, itu teman-teman patut curiga gitu ya. Jangan-jangan itu scam gitu ya. Dan teman-teman cari aja di internet gitu ya, apakah ada pernah pengalaman buruk ya seorang pelanggan dalam memesan di website tersebut. Betul-betul itu cukup membantu ya. Seperti apa sih TripAdvisor gitu ya. Itu kan Betul. forum diskusi online buat para traveler di seluruh dunia gitu ya. Jadi apa ya, jangan sampai kita tertipu gitu. Dari situ kita bisa jadikan itu sebagai referensi. Yang menurut aku sih cukup sangat membantu ya. Gitu sih. Oke, baiklah. Jangan lupa bandingkan harga. Nah ini ya, maksudnya itu dicek di beberapa website, terus juga di waktu yang berbeda-beda juga. Karena kadang cek pagi tanggal sekian agak berbeda dengan cek mungkin besok malam atau 2 hari kemudian siang hari gitu ya. Jadi cek secara berkala, harga bisa naik turun gitu. Nah aku nggak tahu itu misterinya apa, mungkin ada yang bisa menjelaskan orang dari Kita juga nggak tahu kita masalahnya. juga nggak tahu ya. Dan daripada nanti jadi sotoy, jadi lebih baik itu kita skip aja, oke? Nanti jadi panjang videonya. Nah, tadi udah ya, jangan beli juga di website yang aneh atau tidak jelas. Kemudian juga manfaatkan promo-promo di aplikasi smartphone. Lo kayak jualan ya. Tapi itu cukup ini juga sih, cukup menggiurkan juga ya. Kemarin kita juga beli tiket juga dapat potongan 250.000 dan itu lumayan banget loh guys. 250 bisa dipakai buat makan di bandara misalnya, atau mungkin apa kayak gitu ya. Beli oleh-oleh. Beli oleh-oleh gitu. Jadi luar biasa banget. Ini lumayan banget loh. Manfaatkan promo-promo seperti itu. Kemudian jangan beli tiket sebelum visa keluar. Waduh. Nih ada kasus yang bagaimana nih? Ini sebenarnya mendasar banget sih teman-teman ya. Jadi karena visa itu menentukan mungkin diterima atau tidaknya gitu ya. Itu banyak sekali faktor. Jadi daripada mungkin teman-teman gambling dalam hal itu, lebih baik menunggu visanya sudah keluar atau issued, baru teman-teman beli tiket pesawat. Dan juga waktu itu dari pihak kampus kamu juga disarankan begitu ya, jangan Betul. beli tiket lebih dulu sebelum visanya keluar, karena itu betul-betul cari perkara lah ibaratnya seperti itu. Ini dia rekomendasi website atau aplikasi yang tadi sudah dibahas. Oh iya teman-teman, videonya lanjut ke part 2 ya, jangan lupa nonton. Let's